Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf mengklarifikasi pernyataan Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf yang menyebut akan membentuk tim 5 atau panitia khusus untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan Partai Kebangkitan Bangsa ke Nahdlatul Ulama. Gus Yahya menegaskan jika hal tersebut baru sekedar usulan dari Sekjen PBNU saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, apa kabarnya? Kayaknya lagi rame tuh di barisan belakang tuh. Ya, Bu Alfian, pada tidur bocil. Ya, lanjut Bung kameramen, berita kita yang berikutnya. Ya, Bu Alfian, kali ini PBNU versus PKB, Bu Alfian. Nah, ini memang unik nih, Bu Alfian. Jadi kan sekarang PBNU sedang merongrong terus nih agar PKB itu kembali ke pelukan PBNU. Nah, kalau diberitakan oleh Kumparan adalah riak-riak di antara PKB dan PBNU dari pemilu berujung pansus. Nah, karena Bu Alfian, kalau di DPR itu pansus yang ingin banget masalah haji kemarin diurus itu, diselidiki itu dari PKB justru, Bu Alfian. Nah, itu mungkin yang merasa ketum PBNU ngerasa galau karena mungkin khawatir adiknya dipenjarakan. Atau Bung Alfian punya pandangan lain? Untuk respon awalnya silahkan. I'diluhu wa aqrabu littaqwa. Adilah kamu karena adil itu mendekatkan pada ketakwaan. Untuk sisi ini saya ingin memberikan dukungan penuh kepada fraksi PKB agar diusut. Karena urusannya bukan hanya di situ, macam-macam. Item-itemnya banyak sekali di Kementerian Agama yang telah diduga, diberlakukan, ditindak amaliyahkan oleh yang bersangkutan, yang kalau terus dilacak memang ini bisa kena pasal berlapis. Maka saya sebagai orang yang relatif juga berinteraksi dengan kuat dengan gerakan-gerakan tradisional, karena saya lebih dari 30 tahun, persisnya 35 tahun di Partai Persatuan Pembangunan, maka memahami situasi ini untuk kasus pansus ini, terus jangan berhenti, jangan kasih longgar, gaspol terus, agar yang bersangkutan ditangkap dan diproses hukum, tidak ada urusan dukung-mendukung. Saya tidak masuk pada pro kontra konflik yang Bung Kameramen buka. Saya ingin katakan, ayo jangan sembarangan ngomong, ajan, pakai gonggongan anjing. Jangan sembarangan ngomong, Islam itu dari mana. Jangan sembarangan ngomong. Banyak omongan-omongan dia termasuk kerjaannya naikin ONH setiap tahun. Jadi urusan penambahan kuota yang 10.000 yang dipersoalkan oleh fraksi PKB agar didukung oleh fraksi-fraksi yang lain, agar terjadi proses kecil-kecilan penegakan hukum terhadap kerja korupsi lain yang mungkin tetap harus dilakukan kerja-kerja hukum juga. Silakan lanjutkan, Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian. Kalau Cak Imin kan emang unik ya, dia bicaranya gini. Pansus angket haji fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Nggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Tapi kan mungkin PBNU ngerasa menak-yakut ini diuyak-uyak mulu diwalfian oleh PKB di parlemen. Nah, Bu Alfian, kalau Bu Alfian mau tahu juga, ini diberitakan oleh Kumparan. Jadi beredar, Bu Alfian, di satu daerah ada surat, kopnya Kemenak, minta video apresiasi haji dan stop pansus. Nah, ini kan berarti, Bu Alfian, dengan ada fenomena ini bisa diduga Yakut ketakutan, Bu Alfian. Karena menurut saya ya apa sih yang di negara ini kan yang dimusuhi secara sosial kan orang selingkuh dan orang korupsi lah, kira-kira gitu, Bu Alfian. Nah, ini kan gimana nih, Bu Alfian? Masa sekelas Kementerian Agama kita begini. Nah, dan yang kedua, kalau saya rasa kenapa kemarin Pilpres kurang bulat ke Anies, karena mungkin PBNU-nya tidak baik dengan PKB-nya. Harusnya kan kalau pakai logika normatifnya,
NU ya ke PKB lah kalau dia ini. Berarti kan PBNU-nya bisa jadi sudah terbeli atau bagaimana Bu Alfian? Yang pertama, saya ingin punya harapan pada Bung Kameramen atau siapapun yang mendengar. Video-video yang dimaksud sebaiknya secepatnya kita ada punya. Syukur-syukur lebih dari satu dari daerah yang berbeda. Kenapa? Dengan itu bisa digunakan oleh pihak kepolisian atau pihak jurnalis untuk menginvestigasi. Video-video itu dibuat atas permintaan siapa, disuruh oleh siapa, untuk apa, itu penting. Itu yang pertama. Nah, yang lain-lainnya menurut hemat saya, Bung Kameramen, terhadap dinamika negara kita, ya sebenarnya kalau mau dibuka-bukaan, memang tingkat keculasan dalam konteks korupsi, kolusi, nepotisme, dan penggarongan aset-aset negara ini ya bukan hanya di Kementerian Agama. Kita nggak boleh lupa dengan yang 271 triliun, yang 349 triliun. Jadi kalau boleh dibilang untuk kasus ini harus betul-betul menjadi bagian yang bisa didorong terus sampai menjadi sebuah proses yang berkekuatan hukum tetap untuk menangkap siapapun, dan ini akan bergeser kepada siapa lagi dengan kelakuan apa lagi. Jadi menurut hemat saya urusan ini harus menjadi bagian yang didorong terus oleh kerja-kerja hukum sekaligus kerja-kerja politik. Nah yang kedua, 6 bulan sebelum wafatnya Kiai Haji Hashim Muzadi, saya juga mendengarkan pendapat tentang rivalitas dan kompetisi antara PKB dengan NU. Nah rasanya ini harus jadi bagian yang dibahas oleh para ulama-ulama senior, ulama-ulama sepuh. Ayo benahi, kita malu kepada orang luar kalau umat Islam punya lembaga, lalu aibnya menjadi hal yang terbuka kemana-mana. Kalau menurut saya yang berbuat salah saja yang diurus, yang lainnya harus tetap masuk pada kerja-kerja merapikan kerja pengelolaan pesantren, merapikan pendidikan anak-anak kita yang punya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga bisnis dan unit-unit kegiatan yang atas nama kelembagaan pesantren NU maupun lembaga-lembaga yang terkait dengannya. Saya pikir untuk masalah ini harus diteruskan, dan adanya kabar ada video tadi menurut saya kalau bisa Bung Kameramen bisa dapat 2 atau 3 video yang dimaksud. Nah dengan begitu nanti kita bisa viralkan sehingga orang tahu oh ini memang ada dan ini akan menjadi hal yang harus diteruskan. Ya menurut saya secepatnya terus dikawal. Walaupun kita tahu kalau nanti Pak Jokowi udah nggak suka ya bisa lain lagi ceritanya. Ya, Bung Alfian. Ternyata kalau kita simak berita yang surat beredar itu, ini agak kurang ajar sih Bung Alfian. Jadi beredar surat dengan kop surat menampilkan logo Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Bung Alfian. Yang berisi instruksi ke Ketua MUI Kabupaten Bintan untuk memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan haji 2024 dan minta pansus haji dihentikan. Nah, Bu Alfian, berarti kan bisa diduga di daerah lain mungkin disuruh juga, cuman nggak kebuka atau nggak pakai surat atau pakai ngomong di belakang kan kita nggak tahu juga, Bu Alfian. Nah, kemudian Ketua MUI-nya bagus, Bung Alfian. Ketua MUI Kabupaten Bintan, Ali Ahmadi, membenarkan adanya surat masuk dari Kemenak Bintan untuk pembuatan video testimoni itu. Kemudian Ustadz Ali mengatakan telah menolak permintaan dari Kemenak Bintan untuk membuat video promosi terkait ibadah haji. Alasan penolakan ini didasarkan pada ketidaktahuan MUI tentang teknis pelaksanaan ibadah haji. Wah, mungkin MUI-nya biar aman aja alasannya begitu. Jadi Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kalau memang Menak Yakut tidak korupsi, dia seharusnya bilang, oh udah bikin aja pansus, selidiki aja saya, kan itu gampang ya Bu Alfian yang pertama. Nah yang kedua, untuk closing kali ini, kenapa Bu Alfian kali ini seolah-olah PBNU ini ketakutan dengan langkah PKB, atau bahasa lainnya, kenapa kok sekarang PBNU nyerang PKB? Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, saya ingin juga ya menyatakan bahwa fenomena Yakut fenomena yang banyak sekali melukai hati umat Islam. Kalau soal urusan keuntungan duniawinya saya tidak terlalu ingin menyoal karena itu nanti dia sendiri yang tahu. Tapi ketika dia kemudian di forum besar dengan adanya ulama-ulama Al-Azhar
kemudian dia menggunakan salam 6 agama, itu merupakan cara mempertontonkan. Bagaimana mungkin orang yang saya mau marah, mau nangis, mau sangat mendidih darah saya melihat ini sebagai bentuk ghirah saya. Jadi persoalan Yakult menurut saya ini adalah juga efek positif dari doanya Bunda Mary ya. Bunda Mary dari Lampung itu kan dia dipenjara walaupun beberapa bulan saja kan karena dia mempersoalkan gonggongan anjingnya orang ini kan gitu. Nah, kemudian yang berhubungan dengan rivalitas PKB dengan NU, menurut saya harus diingat-ingat Bung Kameramen, pada tahap tertentu ada hal yang pernah dipahami begini. Satu waktu ada pernyataan bahwa PKB itu sangat mengatur-ngatur NU. Itu, begitu tuh. Nah, sekarang ini kan NU pengen ngatur-ngatur PKB. Itu hal-hal yang berkembang ya, dan saya tidak ingin masuk pada dukung-mendukung. Nah, dari saya mungkin kepada bapak-bapak semua, para ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang memang punya jabatan, punya fungsi, punya otoritas. Ayo sekarang lihat saja masing-masing. Dulu kenapa PKB dibentuk? Untuk apa PKB dibentuk? Terus kenapa kok sekarang ada hal yang seperti ini? Lalu kenapa kok kemudian juga tidak terlihat ada komunikasi dengan Yeni Wahid, dengan Alisa Wahid? Nah, artinya ada dinamika internal yang bisa jadi bukan cinta dua segi, bisa segi 3, segi 4, segi 5 atau segi banyak. Nah, konfliknya seperti itu. Dari saya himbauannya adalah teman-teman PKB jangan kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada penegakan keadilan. Teman-teman NU jangan lupa bahwa NU itu adalah aset umat Islam Indonesia. Namanya NU, kepanjangannya Nahdlatul Ulama. Jadi wilayah-wilayah keulamaan harus mengemuka. Yeah. Jangan wilayah-wilayah yang penyimpangan, premanisme, ancam-mengancam, tekan-menekan. Saya pikir begitu buat Bung Kameramen dan buat masyarakat semua. Sekian dibacain berita pada sesi ini. Kita jumpa dibacain berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.